nih gue nyetrum ketemu ikan gabus gue nih. Oke. Gue ketemu ikan gabus di situ. Itu ikan gabus emang nongol nih posisinya. Kata gue gabus ini diem aja, cuman gue setrum sama gue. Gue setrum tapi dia nggak langsung melabak nih, nggak langsung ngejengkang. Biasanya tuh setahu gue ikan gabus itu disetrum langsung ngejengkang, dia nggak langsung mati. Tapi emang nggak kuat. Gue setrum akhirnya dia lemah juga, ngejengkang juga. Gue serok sama pas gue liat mulutnya doang ya. Oh. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali bersama gue Iman dan selamat datang di Lingkaran Ning dan selamat datang di podcast horor. Alhamdulillah ya, pada malam hari ini Lingkaran Ning udah bisa mengundang narasumber. Narasumber ini teman gue ya, teman nongkrong. Oke, kita sapa aja narasumbernya. Apa kabar? Alhamdulillah baik nih. Oke, lu boleh kenalin nih ke teman-teman semuanya, siapa nama lu Nge? Oke. Ya nama gue itu Pengkot. Gue tinggal di Tangerang. Oke, buat teman-teman semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gue lebih semangat lagi mendatangkan narasumber-narasumber yang berkualitas. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Pengalaman horor gue. Jadi waktu itu gue itu pengalamannya lagi sedang nyari ikan. Jadi waktu itu gue ada janjian sama teman-teman gue nih. Gue janjian sama teman-teman gue dari sore karena gue emang dari dulu tuh suka aja gitu kayak gue nyari ikan ya. Nah jadi gue kontak teman-teman gue tuh dari siang. Gue kontak teman-teman gue chat si Aung sama si Ucup. 3 orang tuh ya. 3 orang gue bertiga. Gue bilang kata gue nanti malam kemana? Gak kemana-mana gue. Nyetrum ikan di mana gitu dia gitu. Jadi di kampung gue itu gue itu tinggal di pinggir bandara. Oh, oke, pinggir bandara, siap. Di pinggir bandara. Jadi di pinggir bandara itu banyak kebun-kebun sesin gue Oh. Jadi banyak solok-solokan air yang banyak ikannya juga mungkin ya di situ. Nah jadi selepas maghrib gua sama 3 orang itu ketemuan di depan rumah gua. Dia datang ke rumah gua, terus gua ngerakit setruman tuh di situ. Selesai ngerakit setruman, gua mulai berangkat gua ke kebun tersebut. Gua nyetrum ikan tuh di kebun itu jadi kebun itu kayak blok-blok gitu belah sini ada, belah situ ada, di sana ada gitu. Cuman yang sebelah sini yang pertama itu masih dekat sama kampungan gua jadi mungkin bisa dibilang kurang serem gitu tempatnya. Jadi gua lewat situ, gua setrum di situ, itu nggak ada ikan sama sekali nggak tahu kenapa. Emang posisinya itu malam Jumat. Malam Jumat kalau buat tanggalnya tanggal 16 kalau nggak salah tanggal 16 ya malam Jumat. Itu gua nyetrum malam Jumat, jatuhnya gua nyetrum di situ sampai jam 11-an bang jam 11 malam. Iya, jam 11 tuh gue nyari dekat kampung itu nggak ada nggak ada ikan sama sekali. Akhirnya gue mental terus arah ke bandara di situ. Arah bandara. Iya. Nah mungkin di arah bandara itu banyak cerita mistis di situ Banyak yang bilang itu, banyak gue dengar juga dari orang sekampung gitu ya, punya pengalaman. Di situ itu ibaratnya tempat pembuangan mayat Di situ. Bahkan kalau gue sampai sekarang gue terkadang malu loh. Lu set di situ mah tempat jin buang anak di situ mah katanya kayak gitu. Set kata gue jin buang anak, serem amat katanya. Iya di situ mah. Nah jadi di situ tuh ada kuburan di situ Di tengah-tengah kebun itu ada kuburan. Kuburan itu tuh lama Dari gua kecil pun itu udah ada tuh kuburan. Disebutnya kuburan perawan di situ. Nah gua lewatin itu sebuah kuburan pertama tuh gua naik, gua turun lagi ketemu kuburan perawan. Nggak ada rasa ngeri sih gue di situ gue tetap nyetrum aja, namanya hobi juga kan. Gue nyetrum aja gue di situ. Nah singkat cerita gue nyetrum, gue jalan di dekat kuburannya itu gue nginjek ular, nggak sengaja gue iya nginjek ular, gue nggak sengaja di situ gue nginjek ular. Langsung tuh gue lari gue lari bukan arah balik tapi arah ke depan terus. Maju ya. Iya arah maju terus, gue arah ke bandara terus. Kata gue bukan balik tapi malah
maju terus. Kan kalau kata orang-orang kalau udah ketemu ular mah apes nih. Kata dia mendingan pulang. Ya. Tapi gue tetap maju terus sama teman gue yang berdua itu. Gue tetap maju terus, gue naik lagi. Di situ ada rel kereta juga nih. Gue naik di situ. Kata gue kemana lagi nih? Jangan pulang lah, kata gue begitu. Pulang aja kali ikut itu jatuhnya posisi 1:30 nih. Oh 1:30. Iya 1:30. Jangan pulang lah, kata gue kan kayak gitu. Soalnya kita belum dapat ikan. Gue cuma baru dapat tubang ya di situ nih, gue dapat ikan 2 doang. Nah singkat cerita temen gue mau, akhirnya gue bujuk-bujuk ya kan, mau lagi nyetrum. Padahal takut juga temen lu. Takut juga temen gue nih. Itu jadi gue lewat situ. Jadi temen gue itu kalau dibilang apa ya temen gue, dibilang indigo mungkin ya. Oh indigo ya, iya. Oke, boleh. Jadi temen gue itu bisa ngelihat nih sesosok makhluk-makhluk halus gitu. Nah di situ temen gue udah kasih kode nih ke gue nih, jangan pada lari kot ya, kata dia kayak gitu. Kata gue kenapa emang, udah jangan pada lari. Jadi di situ itu nih ada suatu pohon besar, pohonnya sama pohon keramat juga nih. Pohonnya pohon apa? Gue nggak tahu lah pohonnya apa. Pohonnya gede, pohonnya gede lah, pohonnya tua. Itu jadi dia ngeliat di atas pohon itu nih ada kuntilanak nih berdiri, sosok kuntilanak berdiri di situ. Itu bulan purnama juga tuh nih pas gue lihat. Kata gue, cuman gue nggak tahu, teman gue pun nggak bilang karena teman gue tuh takut juga kali kan, pada panik di situ. Akhirnya gue jalan santai sambil gue ngeliat kanan kiri kan. Nah nggak sengaja gue ngeliat pas begitu ke kanan, jadi di situ ada pohon pisang tuh nih. Itu gue ngeliat sesosok bayangan hitam, bukan bayangan sih, sosok makhluk hitam gitu. Lagi sedang duduk sama megangin kepalanya. Itu posisinya hitam semua pokoknya. Bagus dia nggak nengok ke gue, padahal posisinya di samping gue nih. Nah di situ gue panik nih di situ pas gue panik, gue lari. Salahnya gue lari akhirnya yang 2 itu ngikutin lari gitu. Terus pas begitu singkat cerita ngelewatin tuh pohon, teman gue marah-marah ke gue, lu kenapa lari? Kan gue udah bilang jangan lari. Kata gue diem aja kan di situ kan, gue nggak mau cerita, gue ngeri juga kan, masih deket tempatnya, gue ngeri. Terus gimana nih, mau nyetrum lagi nggak? Kata gue lanjut lagi lah, emang kenapa? Tadi mah gue lari cuma buang-buangan doang, kata gue gitu, biar dia nggak pernah takut gue nih. Soalnya ada temen gue si Ucup takut nih, orangnya penakut dia. Kata gue takut dia minta pulang kan, gue belum dapat ikan, kata gue udah capek-capek jalan jauh. Jadi kata gue turun lagi nih di situ nih. Gue turun lagi di kebun sebelah, gue turun lagi terus gue mulai nyetrum, itu gue nyetrum dapetnya ular, ular karung kalau kata orang sini mah, sama ular kadut gue dapet 2 biji, itu gede-gede banget itu ular. Kata gue anjut sampai sini dapetnya ular lagi aja, kata gue ketemunya, apa mungkin disuruh pulang kali ya. Tetep gue orangnya gimana nih ya, nggak ada rasa takut gitu, tetep gue lanjut terus sama gue sampai gue dapet ikan banyak. Jadi gue terus maju gue ke tempat-tempat yang mungkin di sebelah angker, gue tetap majuin terus sama gue. Terakhir gue pas begitu gue pulang, sampai gue dibikin pulang ya, gue nyetrum ketemu ikan gabus. Gue gue ketemu ikan gabus di situ. Itu ikan gabus emang nongol ya posisinya. Kata gue gabus ini, diam aja, cuman gue setrum sama gue setrum tapi dia nggak langsung labak nih, nggak langsung ngejengkang. Biasanya tuh setahu gue ikan gabus itu disetrum langsung ngejengkang, dia langsung mati. Tapi ini mah nggak kuat. Gue setrum akhirnya dia lemah juga, ngejengkang juga. Gue serok sama gue. Pas gue lihat mulutnya 2 nih. Buset, kata gue mulutnya 2. Anjir ini ikan apa bukan, kata gue. Akhirnya kata temen gue, kok itu mulutnya 2? Iya mulutnya 2 lagi, lidahnya ada 2 ini lidahnya, kata gue kayak gitu. Iya lepasin. Kata gue lepasin aja sama gue, padahal mah tuh gede ya, sayang juga kan gue lepasin. Tuh gue pikir, aduh. Singkat cerita gue pulang nih ceritanya nih, gue jalan balik, akhirnya di situ gue balik. Gue selama jalan balik itu gue ngerasa ketakutan gitu nih. Gue ngerasa ketakutan kan, gue balik kayak ngerasa bersalah aja gitu nih. Panik juga gue, malah pas banget itu gue nyetrum ikannya itu, ikan gabusnya itu di tempat gorong-gorong itu. Kata orang sini dulu pernah ada orang ke gorong-gorong itu nih. Gorong-gorong itu di toko bahkan tuh ikannya gue setrum nih di situ nih. Jadi gue kepikiran, gue balik ya kan, kepikiran sampai rumah itu gue cuci kaki kan, cuci kaki break tuh gue, kadang-kadang semua ada pada balik tuh. Gue masuk tuh, gue tidur tuh, gue mulai tidur tuh.
gue tidur itu kayak di samping gue itu kayak ada orang gitu kayak bunyi begitu nih. Gue tebak ini apa ya, gue kan tidur di kamar depan ada jendela tuh nih, itu hordeng gue itu kayak dititip angin, cuman gue pikir di depan gue ada pohon mangga, cuman nggak kayak goyangan nih. Pas begitu gue lihat santai-santai aja gitu kan, cuman hordeng gue kayak gimana sih gerak-gerak gitu nih. Kata gue apa ini, akhirnya gue pasal buat mermin, gue di situ gue mermin. Terus itu gue kayak nampakin di maksudnya bayangan gue gitu nih, kayak mungkin gue udah pulas kali di situ ya, kayak ada ya di situ gue jadi kesalahan gue kayak ada yang mesen gue gitu. Di situ ada yang mesen ngkong Parubaya, dia mesen ke gue, kata dia kayak gini, lain kali kalau ke tempat gue itu permisi loh. salahnya gue sama temen-temen itu gue kencing sembarangan juga gitu. Buset, ya. Kata gue nggak permisi lagi kan, gue pikir masih wilayah gue kan, gue kecil juga dari sini kan. Benar. Mungkin juga dari pihak soalnya nggak kenal gue kan, namanya gue main di kampung doang. Nah pas begitu kata dia ini tempat gue, kata dia kayak gitu, kenapa anak buah gue lo matiin, kata dia kayak gitu. Cuman gue cuma diem aja situ nih, gue pengen mandi keringet, gue disinahan kayak gitu tuh. Tanda-tanya apa yang dimatiin itu? Apa gitu yang dimatiin? Kata dia lain kali kalau kesini lagi permisi, kata dia kayak gitu, minta, kata dia kayak gitu. Jangan sembrono ya. Iya jangan sembrono pokoknya, kata dia gitu. Pas kayak gitu gue kayak bangun aja gitu nih sendiri, gue bangun gue kepikiran tuh nih di situ nih, gue kepikiran, kata gue apa nih ibarat dari arti mimpi gue itu. Kata gue wah mungkin ikan yang tadi, kata gue setrum anak buahnya bilang murid atau anak buahnya gitulah. Tapi kan satu dua pulang nggak itu ikannya? Enggak nih, langsung gue lepas sama gue karena kata teman. Tapi mati nggak ikan itu? Mati sih nih. Oh mati. Iya. Cuman kan namanya ikan itu menurut gue itu kalau setahu gue ikan gabus kalau disetrum emang mati. Cuma dia kayak jengker doang gitu ya, tapi ntar hidup lagi nih dia nih. Mungkin yang dia maafin kayak gitu kali nih dalam mimpi gue. Mungkin kalau emang dia benar-benar mati nggak tahu gue kayak apa gitu di situ. Kata gue kayak gitu. Kata gue aduh. Pas kayak gitu tuh gue bangun minum, gue ngerokok sebatang. Itu di depan rumah gue nih ada suara orang nangis nih. Oh. Di situ nih. Ada cerita itu langsung tuh. Iya, di situ malam itu juga tuh nih ada suara orang nangis. Sebenarnya cewek sih di situ nangis. Kata kok nangis aja, kata gue makin kenceng nangisnya gitu nih. Nah akhirnya gue pengen lihat keluar, gue takut juga kan, gue agak ngeri juga gue kalau emang ada suara orang nangis atau ketawa gitu, gue agak ngeri. Gue dengerin aja di situ. Akhirnya gue balik lagi ke kamar sama gue coba tidur lagi sama gue di situ. Pas begitu gue coba tidur, itu nggak bisa tidur gue nih. Itu gue selalu kayak digerayangin gitu gue nih, diketawain, ntar dia nangis gitu di situ nih. Pas begitu gue lihat itu ada sesosok kuntilanak nih di pohon mangga depan rumah gua. Kuntilanaknya itu gede, pokoknya gede. Di situ tuh dia kayak gimana air-airan gitu sih, kata gua. Anjir ini dari tadi itu nangis kata gua. Pas begitu gua pengen usir, gua takut juga kan, kata gua di situ. Akhirnya gua masuk aja ke dalam, gua ngomong sama nyokap gua, kata gua minta ituin lah, tolong, kata gua gitu. Mah di depan ada orang loh, kata gue speak orang aja biar nyokap gue nggak takut. Siapa emang tengah malam kayak gini, kata nyokap gue. Itu jam berapa itu? Itu posisi jam 3 jam 3 lewatan lah posisinya. Jam 3 pagi ya? Iya jam 3 pagi. Akhirnya nyokap gue bangun, mana orangnya? Tadi orangnya di sini, gue gitu. Pas gue keluar nggak ada nih. Oke. Pas begitu gue keluar nggak ada, akhirnya kata nyokap gue, lu ngalur lu, kata dia gitu. Mana ada orang jam segini namu, katanya kau gue kayak gitu. Kata gue ya udah lah, gue diem aja di situ. Akhirnya ngomong masuk kamar lagi, gue masuk kamar lagi, itu dia ketawa lagi aja nih. Kata gue ketawa, ntar dia sedih, dia nangis. Kata gue di situ gue benar-benar takut banget. Kata gue apa coba ini kan, kata gue. Pas begitu nggak kelamaan itu gue tenang-tenangnya, pas mau azan subuh bokap gue pulang di situ. Bokap gue pulang. Emang bokap gue itu orangnya termasuk kalau dibilang agak sedikit ngerti nih tentang kayak gitu, agak sedikit bisa. Nah bokap gue
itu ngelihat sosok itu nih. Akhirnya dia itu diusir sama bokap gua. Terus Jadi gua taunya tuh pas begitu pagi nih. Pas begitu pagi, abis azan subuh tuh gua mulai agak tenang tuh di situ. Gua tidur juga nggak bisa pulas sampai pagi. Nah pagi jam 8 bokap gua cerita sama gua pas begitu makan pagi kan, gua mau berangkat kerja kan. Semalam ada kuntilanak dari mana kali, kata bokap gue kayak gitu. Kata dia apa namanya, ada di depan pohon mangga, nggak tahu dari mana, kata dia kayak gitu. Akhirnya terus kata gua, terus malah udah namanya bapak usir lah dia. berarti bokap bisa juga ya? Bokap agak sedikit bisa nih, kalau soal kayak gitu dia agak sedikit ngerti juga dia. Akhirnya diusir sama bokap gua tuh nih di situ nih. Nah gue cuma diem, gua nggak bilang itu kuntilanak dari mana, mungkin dari tempat gua kayak kan. Bekas semalam Iya, juga. bekas semalam itu gua entah itu dari mana gua nggak tahu dia itu yang ngikut di situ tuh. Kata gua kan kayak gitu. Kata gua ya udah, orang kayak gitu mah. Mungkin kata gua ini pengalaman gua ya kan. pengalaman, ya. Iya kata gua pengalaman gua. Biar nggak sembrono kalau kita kemana-mana. Iya gitu biar ya. keserono. Jadi Harus pada permisi tempat kemana-mana. iya, walaupun tempatnya nggak ada penghuni segala macam, kita kan nggak tahu, kita nggak bisa ngeliat juga. Kata gue besok mah agak sopan gitu, walaupun nggak ada penghuninya juga di situ kayak gitu. Kata gue, aduh, pengalaman gue bener-bener yang menurut gue tuh angker. Iya. Menurut gue kayak gitu. Baru kali itu gue nggak bisa tidur, cuma di gentayangin gituan doang ya. Kata gue, mungkin itu doang ya yang gue ceritain. Oke, gimana teman-teman semuanya cerita pada malam hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya kehibur dengan cerita horor pada malam hari ini. Buat teman-teman semuanya, gue ganti-gantinya untuk bilang untuk like, komen, dan subscribe biar gue lebih semangat lagi dalam membuat video-video horor lagi. Oke, mungkin itu saja. Gue ada Iman dari Lingkaran Ning. Bye.